Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas IF16 E, yaitu yang beranggotakan Kevin Axel Pratama, Abdul Hanan, Habib Alamsyah, dan Nova Firdaus akan mempresentasikan materi dari sistem terdistribusi, yaitu konsep web service, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Sultan Faisal Mkom. Definisi web service. Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem. Pada suatu jaringan web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan dalam bentuk informasi pada sistem lainnya, sehingga sistem lainnya itu dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service. Web service menyimpan data informasi dalam format XML, sehingga data ini dapat diakses oleh sistem lain, walaupun berbeda platform, sistem operasi, maupun bahasa compiler. Web service bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar pemrograman dan perusahaan, yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail pemrograman yang terdapat di dalamnya. Beberapa alasan mengapa digunakan web service adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, web service dapat digunakan untuk mentransformasikan satu atau beberapa jenis logik atau class dan objek yang terpisah dalam satu ruang lingkup yang menjadi satu, sehingga tingkat keamanan dapat ditangani dengan baik. Web service memiliki kemudahan dalam proses deployment karena tidak memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem operasi. Web service cukup diupload ke web server dan siap diakses oleh pihak-pihak yang telah diberikan otoritasnya. Web service berjalan di setiap port 80 yang merupakan protokol standar HTTP. Dengan demikian, web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi firmware-nya. Arsitektur web service. Web service memiliki 3 entitas dalam arsitekturnya, yaitu yang pertama ada service requester, yaitu peminta layanan, yang kedua ada service provider, penyedia layanan, dan yang ketiga service registry atau daftar layanan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Abdul Hanan. Pada Abdul Hanan dipersilakan. Secara umum, web service memiliki 3 operasi yang terlibat di dalamnya, yaitu publish atau unpublish, menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau dari registry. Find, service requester mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. Bin, service requester setelah menemukan layanan yang dicarinya, kemudian melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses layanan atau service yang disediakan oleh service provider. Selanjutnya komponen-komponen web service. Web service secara keseluruhan memiliki 4 layer komponen seperti pada gambar di atas, yaitu layer 1, protokol internet standar seperti HTTP atau TCP/IP layer. Layer 2, Simple Object Access Protocol, merupakan protokol akses objek berbasis XML yang digunakan untuk proses pertukaran data atau informasi antar layanan. Layer 3, Web Service Definition Language, merupakan suatu standar bahasa dalam format XML yang berfungsi untuk mendeskripsikan seluruh layanan yang tersedia. Website versus web service. Website memiliki web interface atau rich interface, ditujukan untuk berinteraksi langsung dengan user, dijalankan pada web browser, merupakan aplikasi front-end, dan bersifat human-centric. User merupakan faktor utama. Web service tidak memiliki interface yang bagus. Dibuat untuk berinteraksi langsung dengan aplikasi lain yang berbeda OS atau arsitektur sekalipun,
bukan dengan user. Back-end application. Application centric, komunikasi terjadi antar aplikasi. Web service layer service transport. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengirim message antar aplikasi. Protokol yang ada, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, File Transfer Protocol atau FTP. Lalu Web Services Layer, XML Messaging dan Encoding. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengencode message dalam format XML, sehingga message dapat dimengerti dan dipertukarkan. Protokol yang ada yaitu XML, RPC, dan SOAP. Service Description. Bagian ini bertanggung jawab untuk mendeskripsikan public interface sesuai dengan web service yang spesifik. Bagian ini dihandle melalui Web Service Description Language atau WSDL dan XML schema. Service Discovery. Bagian ini bertanggung jawab untuk memusatkan service ke dalam Common Registry dan menyediakan kemudahan untuk mempublikasikan interface dan kemudahan dalam pencarian metode. Bagian ini dihandle oleh Universal Description, Discovery, and Integration atau UDDI. Security. Confidentially. Apakah web service menjamin dokumen XML confidential? Solusi dilakukan enkripsi XML yang distandarisasi oleh W3C. Dilakukan dengan menggunakan SSL di mana masing-masing komponen dalam web service harus dienkripsi sendiri-sendiri. SOAP merupakan protokol komunikasi berbasis XML yang memperoleh aplikasi saling bertukar informasi melalui HTTP. SOAP juga merupakan protokol untuk mengakses web service. SOAP merupakan format untuk mengirimkan message antar internet bersifat platform independen, language independen, dan merupakan standar W3C. SOAP envelope menggunakan namespace www.org/2001/12/SOAP script envelope. Default namespace soft encoding dan data type adalah www.w3org soft encoding. SOAP syntax rules. Di sini SOAP harus dibuat dengan menggunakan sintaks XML. SOAP harus menggunakan soft envelope namespace dan SOAP harus menggunakan soft encoding namespace. SOAP tidak boleh mengandung DTD. SOAP tidak boleh mengandung XML processing instruction. Sekian persentase dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.